Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, saat ini kalian sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan Ustadz Fazlur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Putri. Ya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Fazlur mengenai jadikan anak sebagai ladang investasi akhirat. Masya Allah ya Ustadz judulnya. Baik, pastinya kita juga akan membacakan dan menjelaskan pertanyaan dari pemirsa Oksigen di rumah ya. Oke, kalau begitu Ustadz langsung saja tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sahabat Oksigen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai saat ini kita tetap istiqamah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tentunya mudah-mudahan ibadah kita ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, tentunya pembahasan kita tentang anak sebagai investasi akhirat adalah pembahasan yang sangat penting. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, dan sebagai sunnatullah Allah memberikan kita kemudahan untuk melampiaskan nafsu yang ada dalam diri kita dengan sebuah ikatan yang halal yang disebut dengan pernikahan. Maka setiap insan yang sudah melakukan pernikahan tentu mendambakan apa yang disebut dengan anak atau keturunan. Maka tidak heran ketika kita membaca Al-Quranul Karim di surah Maryam, Nabi Zakaria saja yang sudah tua beruban, istrinya mandul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keturunan anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan memberikannya anak yang bernama Ishak. Maka anak adalah sebuah investasi akhirat yang begitu diidam-idamkan oleh kedua calon ataupun orang tua. Ya, maka anak ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia, ya, ketika seorang hamba wafat, maka yang tersisa hanyalah 3 dari amalannya. Apa itu? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'un bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba yang soleh diangkat derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, kenapa saya bisa mencapai derajat surga yang tinggi ini? Kemudian dikatakan kepadanya, ini berkat doa dari anakmu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat semuanya, tentu anak adalah permata cahaya bagi kedua orang tua. Maka tidak boleh kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagi yang sudah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala anak, maka mari kita didik anak kita dengan cahaya iman, cahaya Islam, seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin meninggalkan keturunannya. Di surah Al-Baqarah ayat 133 dan 34, Nabi Ibrahim berwasiat kepada keturunannya, wa wassa biha Ibrahimu banihi ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anak-anakku, Allah telah memilih agama Islam sebagai agama yang benar. Maka ikutilah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau wafat kecuali dalam keadaan berislam, beriman. Maka mari kita jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat Oksigen semuanya, kita didik anak kita dengan cahaya Islam, nilai-nilai keimanan. Mudah-mudahan itu bisa membawa kita kepada derajat tinggi di dalam surganya Allah dan menjadi investasi akhirat kelak nanti ketika kita telah wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya Ustadz. Jadi anak ini nih hadiah spesial ya dari Allah. Sangat spesial banget. Ya, jadi jangan sampai salah didik anak. Betul. Ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Nah, pemirsa Oksigen, seperti biasa setelah ini kita akan ada tanya jawab tentang episode pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Nah Ustadz, kan tadi kita sudah berbicara masalah anak nih ya. Dan pastinya sudah ada yang menunggu-nunggu nih jawaban dari Ustadz dari pemirsa Oksigen di rumah.
Ada yang nanya Ustadz, bagaimana sih cara mendidik dan mengajarkan anak agar menjadi sosok anak yang membanggakan? Baik, Masya Allah. Tentunya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang membanggakan baginya. Qurratu a'yun, sebagai penyejuk hati dan matanya ketika memandang anaknya, dia bahagia, ketika melihat akhlaknya, dia senang dan lain sebagainya. Tentu ini tidaklah mudah karena sesungguhnya ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang disebut nikmat mutlaqah secara mutlak, ini nikmatnya terus ada, yaitu nikmat Islam dan iman. Ada yang disebut dengan nikmat muqayyad, ini yang disampaikan Syekh Sa'di rahimahullah. Nikmat muqayyad ini nikmat yang terbatas, seperti apa? Kesehatan, anak dan lain sebagainya. Nah, maka anak ini adalah nikmat yang muqayyad, yang dia terikat. Kapan dia bisa menjadi nikmat? Ketika kita betul-betul mengajarkan anak kita hal-hal yang baik. Maka apa sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengenalkan anak kita ajaran agama Islam. Karena kita adalah sebagai muslim, maka tentu kita ajarkan adalah agama Islam. Karena kita ketahui tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bermasalah. Ya, yang ada adalah anak yang salah didik dan salah asuh. Ya, itu yang harus kita ketahui. Karena setiap kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu fitrahnya bersih, jiwanya suci. Dikatakan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum, ya, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah berikan kepada kita itu fitrah suci. Jadi anak-anak jangan dikatakan nakal kamu, bermasalah kamu, tidak. Ini adalah salah satu cara pengasuhan yang salah. Kenapa? Karena awalnya salah. Maka apa yang benar Ustaz cara pengasuhan? Yang pertama, biar anak kita bisa menjadi anak yang membanggakan, kata Syekh Nasir Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, ajarkan dia siapa Tuhannya, Allah. Yang kedua, ajarkan dia siapa nabinya. Yang ketiga, ajarkan dia bagaimana agamanya. Maka itulah yang nanti akan membawa anak kita menjadi anak yang membanggakan orang tuanya, tidak hanya dunia tapi juga akhirat, insya Allah. Jadi tergantung orang tuanya, dong. Cara jadi, mengajarnya, mendidiknya. Betul, gitu ya, karena anak tuh bisa membawa pada kebahagiaan, bisa juga membawa pada kesengsaraan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, apakah seharusnya orang tua mensupport keinginan anak bukan malah melarangnya? Dan bagaimana jika anak sudah disupport namun melenceng dari perintah agama? Baik, yang pertama harus kita lihat adalah apa yang kita ajarkan kepada anak kita dan apa yang kita perintahkan. Jika hal-hal itu adalah hal-hal yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, maka itu perbuatan yang memang harus dilaksanakan oleh anak tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Kita sebagai orang tua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Maka tugas utama kedua orang tua adalah mengajarkan anaknya kepada kebaikan, dan anak harus mengikuti itu. Karena ketaatan harus diikuti. Tetapi ketika orang tua mengajarkannya sesuatu yang tidak disyariatkan agama, tidak diajarkan Allah, maka anak boleh melawan itu. Anak boleh menjauhi itu. Anak boleh tidak mengikuti itu. Gitu. Jadi setiap sesuatu yang diajarkan orang tua, yaitu bersifat kebaikan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka anak mau tidak mau harus melakukan. Itu sebagai bukti tanda patuhnya anak kepada kedua orang tua. Ya, baik, seperti itu ya. Jadi pemirsa Oksigen. Pertanyaan selanjutnya, beberapa orang tua mungkin selalu memberi perintah untuk anaknya, namun biasanya orang tua nggak pernah ngelakuin itu. Ustadz, gimana tuh? Iya, ini juga penting dalam pola pendidikan di rumah ya, yaitu pola modeling. Nah, jadi anak tuh fitrahnya dari kecil kan bersih. Dia akan mengikuti sesuatu yang bersih juga. Kalau dia di lingkungan yang bersih, dia akan keluar menjadi orang yang bersih juga. Tapi kalau dia di lingkungan kotor, dia akan keluar juga sebagai orang yang kotor. Maka sistem modeling inilah yang dulu ditanamkan Rasulullah SAW, yang Allah selalu singgung di dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan. Maka Rasulullah mencontohkan keteladanannya tidak hanya di dalam keluarganya, tapi juga di seluruh masyarakat yang berada bersama beliau. Maka tugas orang tua adalah sistemnya modeling, memberikan contoh. Kita minta anak-anak sholat, kita sholat dong. Ajak bersama ke masjid. Nak puasa, kita bangunkan sahur, kita ikut puasa. Sistem inilah yang akan berbekas kepada ke dalam diri anak kita, yang akan nanti menjadikan dia terbiasa melakukan kebaikan. Maka banyak salah ya dalam pola pengasuhan akan membuat anak salah dalam memilih langkah hidup. Akhirnya apa? Terjadi banyak kriminal, terjadi banyak
kerusakan. Nah, kenapa? Salah pola asuh karena tidak ada sistem modeling di dalamnya. Jadi orang tua jangan hanya memerintahkan, iya dong, tapi harus mencontohkan juga ya Ustaz. Ibaratnya dia ingin anaknya baik, ya masa dia nggak berbuat kebaikan gitu. Oke deh. Ini masih ada pertanyaan dari pemirsa Oksigen Ustaz, tapi kita lewatkan dulu setelah yang satu ini. Tips and trik, tetap produktif di saat bulan puasa. Puasa seringkali membuat kita merasa lemas dan malas beraktivitas sehingga memilih untuk rebahan. Apalagi harus melaksanakan aktivitas di luar rumah seperti kuliah, kerja, dan sebagainya, sehingga tidak bersemangat untuk menjalankannya. Padahal sebagai umat muslim kita dituntut untuk tetap produktif baik dalam menyelesaikan hal pekerjaan sehari-hari atau ibadah di bulan Ramadan agar mendapatkan pahala yang berlipat. Berikut ini beberapa tips untuk kamu agar tetap produktif di saat bulan puasa. Tidur yang cukup. Sebelum sahur, hindari tidur terlalu malam dan hindari minuman yang mengandung kafein agar tetap terlelap saat tidur. Sahur dengan makanan yang bergizi. Tubuh memerlukan gizi yang seimbang saat sahur maupun berbuka puasa supaya tidak mudah lelah. Usahakan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung semua nutrisi dan vitamin. Menyusun jadwal. Agar tetap fokus dalam berpuasa, coba aturlah kegiatan yang membutuhkan energi untuk dilakukan di pagi hari, sementara aktivitas yang lebih ringan bisa dilakukan menjelang berbuka puasa. Kurangi kegiatan yang tidak perlu. Selama berpuasa, tantangan yang sering dihadapi adalah rasa lapar dan haus saat beraktivitas. Untuk mencegahnya, kurangi kegiatan yang tidak perlu. Fokuskan dirimu untuk menyelesaikan prioritas utama seperti beribadah dan bekerja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Sekarang tuh ada istilah yang namanya generasi sandwich Ustadz, di mana orang tua yang dulu membiayai kita dalam hal apapun, sekarang kita gantian nih yang membiayai mereka. Nah, sebenarnya kewajiban anak nggak sih Ustadz membiayai seluruh kebutuhan orang tuanya, dan apakah orang tua boleh menuntut anak dengan apa yang mereka inginkan? Baik, Masya Allah, pertanyaannya sangat menarik dan ini fenomena yang terjadi di zaman ini ya. Bagaimana anak itu diperas menjadi mesin pencetak uang bagi orang tua. Tapi hakikatnya yang harus kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan penjelasan melalui hadis, di mana ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, bapakku, orang tuaku meminta ya dariku harta yang aku miliki. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Jadi sebenarnya apa yang kita miliki saat ini itu adalah bagian juga dari harta orang tua kita. Karena kita tidak akan bisa sehebat ini tanpa didikan dan juga pola asuh rezeki dari orang tua kita. Maka kata Imam Ibnu Al-Qudama Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni bahwasanya harta anak itu adalah harta orang tua. Dan orang tua berhak mengambil apa yang dia inginkan dari harta anak. Tetapi dalam dua syarat. Yang pertama, dia tidak mengambil keseluruhan harta anak tersebut. Jadi jika dia butuh untuk keperluan hidupnya, ya masa kita tega sebagai anak, orang tua kita susah ngelihat dia susah, kita nggak bagi. Ya ini anak durhaka namanya. Jadi boleh orang tua minta kepada anak, dan orang tua jangan malu. Orang tua jangan malu untuk minta, dan anak jangan nunggu untuk diminta. Tapi langsung kita memberikan. Ketika orang tua kita butuh atau tidak butuh, kita berikan. Jadi orang tua boleh meminta dalam kondisi yang pertama dia butuh dan tidak mengambil sepenuhnya. Karena tentu anak punya kebutuhan-kebutuhan yang pokok yang mesti dia miliki. Yang kedua, dia boleh mengambil tetapi tidak memberikan harta itu kepada orang lain. Jadi dia boleh menggunakan tapi untuk dirinya. Nggak boleh setelah dia minta, dia kasih kepada yang lainnya. Karena itu adalah harta anaknya untuk dirinya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya dalam Islam hal ini menjadi contoh yang sangat baik ya untuk saling memberi. Karena Rasulullah mengajarkan juga di dalam hadis yang lain, tahadu tahabu. Kita saling banyak memberi itu saling mencintai. Maka cinta ayah kepada anaknya itu akan semakin bertambah ketika ada saling memberi, saling mengasihi, saling memberikan hadiah. Ini bentuk kasih sayang yang akan menimbulkan cinta yang tentu akan mendatangkan yang namanya mawaddah dan juga sakinah di dalam keluarga. Seperti itu. Jadi jangan pelit-pelit sama orang tua. Jangan perhitungan ya Iya, Ustaz. karena surga kita itu ada di dalam
ya ridhonya orang tua gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebatas apa sih orang tua boleh memberi reward kepada anak agar tidak jadi kebiasaan anak dalam melakukan sesuatu karena ada rewardnya? Oke, baik. Ini juga salah satu modeling dalam pendidikan, sistem pendidikan kita yang Rasulullah SAW juga lakukan ya. Di zamannya ketika beliau mendidik para sahabat, beliau memberikan apresiasi dengan ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat berbentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbentuk kalimat-kalimat yang baik untuk menyemangati para sahabat ya dalam berjuang. Begitu juga ketika kita mendidik keluarga kita, reward dan punishment itu tidak mengapa. Ya, kita berikan reward hadiah yang tadi saya sampaikan, ketika kita banyak memberikan hadiah, disitulah cinta akan datang. Tapi reward di sini jangan sampai menjadi tujuan utama anak kita ibadah, gitu. Jangan sampai dia sholat karena dapat ini, dia puasa untuk ini. Itu tidak mengapa menjadi semangat di awal, tetapi yang harus kita pahamkan, kita beribadah, kita melakukan kesolehan, ketaatan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beritahu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak harus tahu semua apa yang dia kerjakan dalam aspek rangka ibadah itu untuk Allah. Adapun reward ini untuk memancing dia dulu dekat kepada Allah. Nak, kalau kamu rajin sholat, insya Allah nanti Allah banyak ngasih kamu rezeki, nak. Insya Allah apa yang kamu minta, kamu doa sama Allah. Jadi bahasa-bahasa yang kita sampaikan bukan bahasa untuk memotivasi anak mencapai reward itu, tapi untuk dekat kepada Allah. Nanti Allah akan kasih apa yang dia inginkan. Sehingga motivasi ibadahnya bukan kepada selain Allah, tapi tujuannya hanya kepada Allah. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, tidak mengapa. Oke, baik. Seperti itu pemirsa Oksigen. Oke, pemirsa Oksigen, itu adalah pembahasan kita pada hari ini mengenai jadikan anak sebagai ladang investasi akhirat. Kalau gitu, karena sudah mendekati waktu untuk berbuka puasa, Ustadz, saya Putri Yulianti dan Ustadz Fazlur pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di hari dan jam yang sama pada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Oksigen.id.